Halo, saya Rain. Saya Ajus. Jadi di video pertama ini kita akan menjelaskan tentang apa itu Bah. Ya, karena banyak sekali pertanyaan dari teman-teman kami di Palu perihal website yang kami buat ini. Jadi Bah itu singkatan dari Bring Archive History. Nah, platform ini kita buat untuk mengumpulkan atau mengarsipkan karya-karya dari teman-teman visual dan musik di kota kami, Palu. Yuk, selain fungsi yang sudah dijelaskan sama Rin tadi, Bah juga akan berfungsi sebagai platform label merchandise dan publicist. Nah, ada juga pertanyaan kayak, kenapa kamu mau buat ini, Ren? Kenapa kamu buat Bah ini? Betul. Jadi begini, menurutku karya-karya teman-teman di Palu itu belum terlalu terekspos, dan ini kita pusatkan itu untuk jadi satu pintu untuk orang luar bisa lebih tahu banyak tentang musik-musik di Palu itu apa, musik-musik di kota kita itu apa. Karena pengalaman kalau saya keluar kota atau keluar dari Palu lah. Iya, banyak sekali itu pasti. Nah, di sana itu orang-orang itu tanya, Ren, di Palu itu ada musik apa? Iya, pasti Terus ada kayak gitu. ada kah ilustrator di Palu? Nah, paling saya kasih tahu teman-temanku sendiri tuh, karena yang hanya itu ditahu. Nah, Padahal banyak iya, setauku. betul. Nah, kalau saya alasannya karena dari dulu tuh mau sekali arsipkan karya-karya teman-teman ini. Ya itu karena tadi karyanya mereka bagus, keren. Sayang saja arsipnya tidak tertata rapi. Kadang karena saya juga lama kerja di beberapa festival musik, banyak itu pertanyaan-pertanyaan dari ya teman-teman band atau Yeah. teman media gitu, band apa yang lagi bagus, ilustrator apa yang keren karyanya. Jadi kenapa tidak kalau semua data itu kita pusatkan di satu tempat, ya di Bah ini. Visi misinya kita tuh salah satunya kita tuh pengen nanti generasi selanjutnya bisa lebih tahu tentang musik Palu apa semua dari tahun 90-an mungkin, kalau kita bisa dapat arsipnya. Iya, Itu betul. sangat berharga menurutku. Iyalah, gila betul. Dan ya begitu, ini bakal jadi satu tempat untuk apa ya, orang di luar bisa lihat lah, bisa lebih tahu apa semua yang ada di Palu, musisinya, seni visualnya, dan menurutku bagus Bagus ya, memudahkan orang luar lah gitu, mencari tahu ini apa yang ada di Palu, karena kan selama ini belum ada juga, media juga belum maksimal lah kalau menurutku. Ya. Itu sih. Di dalam webnya ini ada 4 menu, ada musik, visual artist, ada feature, Dan merch. dan merch. Jadi nanti dalam website itu kalian bisa lihat musik-musik di Palu, bisa lihat karya-karya anak Palu, dan kalian bisa belanja online di dalam. Ya, itu yang penting. Karena selain mendukung bandnya, ya harus membeli juga merchandise-nya. Itu salah satu bentuk dukungan yang nyata sih. Yeah. Kayak halaman musisi itu nanti di dalamnya ya ada foto, ada apalagi profil singkat, ada kalau mau dengar lagunya bisa langsung didengar di dalam. Atau melihat gambarnya, hasil karya mereka. Ya, untuk yang ilustrator itu. Nah, terus pasti ada yang bertanya, nanti kalau kita titip gambar di dalam, jangan-jangan bisa dicuri apa, ketakutan begitu kan pasti ada toh. Ya, jadi ya kita program webnya itu biar si gambar-gambar yang ada di dalam itu tidak bisa diklik kanan terus Ya, open tidak bisa, image in ya, new tab atau atau save save as image. image, ya. Nah, yang begitulah kita sudah pikirkan lah. Terus untuk menu merch, kalian bisa menikmati belanja dari rumah. Ada banyak pilihan pengiriman, bisa bayar via banking atau kiris, terus dan tidak hanya di Palu, orang di luar Iya. juga bisa pesan. Karena tujuannya kita mau
nama-nama yang ada di dalam website ini, nama-nama yang ada di Kota Palu ini dikenal se-Indonesia lah. Karyanya bisa dinikmati se-Indonesia. Nah, untuk apa lagi ya? Feature. Nah, untuk feature itu ya feature isinya kurang lebih sama kayak media-media lain. Ada artikel lah bentukannya, artikel tulisan. Kayak opini, rekomendasi tempat-tempat yang ada hubungannya dengan musik, foto, ilustrasi yang ada di Palu. Nah, nanti untuk di awal sih dari kita yang tulis isi artikelnya, tapi tidak menutup kemungkinan sih kita bakal untuk membuka siapa yang buka mau kontributor untuk siapa yang mau diriliskan di dalam tulis. Ya, fungsi label merch. Dan kita sangat aware dengan apa biasa perjanjian atau royalti. Dan itu kita selalu usahakan untuk bayar di depan untuk mencegah perselisihan. Karena pengalaman ada ya, pengalaman ada. Nanti berapa bulan baru dibayar. Nah itu. Terus apa Yus? Ya itu, jadi kayak band yang mau kerja sama dengan kita, royaltinya dibayar di depan semuanya. Nah, terus yang kita produksi apa saja selain kaos? Selain kaos ya bisa tumbler, gantungan kunci, asbak pun bisa, kayak set kaki, apapun. Apapun. Jadi pilihannya tidak cuma kaos ya? Yoi, karena bosan sekali lihat produk merchandise, kaos lagi. Itu. Kita bocorkan siapa band yang pertama kita rilis? Boleh sih, biar ada inilah bayangan di Instagram kan juga sudah sudah dipublish ini kan. Ya, jadi band-band yang ada itu sekarang ada 4, The Box, Rebel in July, Scarlet Barricade, sama The Howler. Nah, jadi 4 ini ya doakan lancar-lancar akhir bulan ini atau bulan depan lah kita launching merch, launching website juga. Ya doakan juga ada acaranya, semoga. Kita itu pengen seperti apa ya, mengajari, mewadahi teman-teman yang ada di Palu biar paham caranya mempromosikan karya gitu. Soalnya kan cara jalan pertama buat mempromosikan karya itu kan pasti lewat press kit. Nah, press kit ini isinya ya ada foto band, sampul album atau single atau karyanya yang lain. Terus ada lagunya berbentuk MP3 atau WAV, tapi biasanya MP3 sih. Sama press release. Nah, press release ini isinya nanti menjelaskan soal isi karyanya gitu. Karena apa? Karena dulu tuh menurutmu itu tidak efektif. Apa itu? Jadi kalau rilis upload saja. Iya, itu PR-nya dari dulu sampai sekarang sih kalau saya lihat. Jadi rilis hanya sekedar rilis, tidak panjang lebar menceritakan tentang apa musiknya mereka, tentang apa. Ya sayangnya dirilis hanya sekedar rilis di platform digital sudah tidak, padahal harusnya disebar ke media-media entah teman-teman di Palu ini belum paham atau belum mengerti alurnya bagaimana. Nah, nanti kita bisa bantu lewat fungsinya sebagai publicist ini. Nanti tidak menutup kemungkinan juga untuk kayak diriliskan di platform digital NFT gitu, bebas kok, tidak terbatas ininya apa bentuk publishingnya. Berarti tidak hanya dari tulisan. Iya, tidak bisa ya. Kalau sekarang lagi rame NFT ya bisa kita rilis kan di NFT ininya karyanya gitu. Nanti kita sebarkan juga press kitnya. Progress website. Ya, progress website. Oke. Kita tuh sangat kewalahan dengan mencari data. Ya, betul. Cari data apa saja dan apa itu sih? Susah sih ya, dibilang susah. Untungnya ya ada teman-teman tuh kayak Iyun, siapa lagi, Dani, Eko, Nanda yang sampai sekarang suka bantu-bantu mengingatkan band
desain, teman-teman ilustrator mengirimkan data gitu-gitu. Dan salut sama teman-teman band yang lain, teman-teman band, teman-teman visual artis yang sangat respon gerak cepat, yang langsung Iya. kita ajak dia langsung kirim. Ya itu sih yang kita harapkan, komunikasi yang lancar. Dan kadang ada juga yang aduh cari biografinya nih apa semua ini. Ya misal ada band atau visual artis yang tidak ada biografinya, profil singkatnya, bisa kita bikinkan. Bingung menulis. Nah biasanya kan bingung menulis kan, bingung menjabarkan, nah itu bisa kita bantu. Nanti tinggal kita komunikasi saja, komunikasi yang lancar, via entah via WhatsApp, via DM, via email, yang penting komunikasi. Fuck. Nah terus apa namanya, maksudnya kita jangan malu, kita terbuka sekali. Iya betul, Terbuka sekali. terbuka sekali kita. Karena biasa malu tuh. Iya, terus ya jangan merasa platform ini eksklusif, tidak. Platform ini ya bentuknya kolektif. Siapa saja kalau ada yang mau ikut membantu silakan, ikut mengurus silakan, kita terbuka sekali kok. Harapannya kita Ya itu tadi, teman-teman sangat terbuka, sangat responsif kalau dihubungi. Karena apa ya? Ya ini kan untuk kita semua atau untuk kita sama-sama, biar karya yang ada di Palu itu bisa terarsip, bisa dikenal orang luas gitu ya menurut saya. Oke. Ya semoga ini jadi trigger buat teman-teman seniman di Palu yang mau berkarya terus berkarya, karena masih ada jalan lain untuk melakukan sesuatu. Iya betul. Jadi ya ditunggu kabar baiknya dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih sudah nonton.